berkaitan dengan salah satu bagian penting dalam ajaran agama kita, yaitu berkaitan dengan istiqomah. Istiqomah ini termasuk kata yang mudah sekali diucapkan, tapi termasuk yang perlu kesungguhan untuk mewujudkannya. Kalau ada kesulitan, itu wajar dan biasa, karena biasanya berbanding juga dengan pahala yang Allah janjikan. Kata istiqomah kita temukan di Quran, di hadis dengan beberapa akar kata yang beririsan. Ada kata fastaqim, kama umirta, istiqomahlah, kamu sebagaimana telah Allah perintahkan. Kemudian Nabi SAW pernah bersabda, Qul amantu billahi tsumastaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Dan ada beberapa kata yang berhubungan. Nah, ini berkaitan dengan kata kunci tersebut. Saya akan mencoba mengawalinya dari judul kita ini, nah, seperti yang ada dalam poster. Kita menangkap bahwa kata kunci pembahasan kita ini adalah bahwa Allah SWT menjadi tujuan kita. Allah SWT jadi tujuan kita. Allahu ghayatuna. Dan kalau Allah jadi tujuan kita, maka menjadi hamba Allah itu kita lakukan di bulan Ramadan dan di bulan apapun. Karena nggak ada ceritanya Allah itu jadi tujuan atau jadi sembahan kita, dan kemudian hanya di bulan Ramadan setelah itu ganti. Jadinya ganti sembahannya, ganti tujuan ibadahnya. Nah, ini yang diyakini dalam akidah yang kita miliki. Allah kita adalah Allah yang kita sembah sejak kecil dan sampai akhir hayat. Dan kita sembah di bulan Ramadan, bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Hijjah, Muharram, dan seterusnya. Kalau kebetulan Allah itu kita sembah di bulan Ramadan dengan porsi dan kegiatan yang lebih pada beberapa ibadah, tidak berarti bahwa hanya pada bulan Ramadan. Jadi kita tidak beribadah hanya karena momentum saja. Maka menjadi hamba Allah itu kita wujudkan dengan selalu beribadah kapan. Bukan hanya pada bulan Ramadan, tapi juga pada bulan-bulan yang lain. Dan kita beribadah juga untuk bisa sampai ke situ, kita pernah melakukannya. Kita pernah mewujudkannya dengan cara seperti yang pernah kita sudah latih di bulan Ramadan. Nanti kan kita lihat bagaimana kita belajar hikmah dari puasa untuk bisa mewujudkan istiqomah after Ramadan. Nah, ini pengantarnya, dan ini prinsip penting untuk bahasan kita ini, sehingga dari sini kita bisa lihat bahasan istiqomah ini erat hubungannya dengan tauhid. Ya, sangat erat hubungannya dengan tauhid yang kita miliki. Nah, kita awali terlebih dahulu dengan posisi kita sekarang di akhir Ramadan. Karena tidak mungkin kita tiba-tiba membahas istiqomah, sementara sekarang ini kita masih di bulan Ramadan, belum keluar. Dan ini adalah bagian dari proses untuk mewujudkan hamba yang istiqomah. Mengakhiri Ramadan ini kita bisa lakukan dengan beberapa cara, minimal dengan 5 poin ini. Karena nanti kita bisa tambahkan yang ke-6, 7, 8, masih ada yang lain. Tapi minimal poin-poin ini kita coba lakukan.
Karena ini adalah bagian dari upaya kita untuk bisa istiqomah after Ramadan. Yang pertama, kita perbanyak doa kepada Allah. Ini ada dua kata kunci, perbanyak dan doa. Ya, doa kepada Allah. Kenapa saya sebutkan secara khusus perbanyak? Karena kita dapati para ulama juga membahasakan dengan istilah tersebut, perbanyak. Jadi bukan cuma sekedar berdoa, tapi doanya diperbanyak. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan ibadah. Yang salah satu ibadah di bulan Ramadan yang Allah sediakan adalah berdoa. Kalau begitu berarti bulan Ramadan yang merupakan bulan ibadah, doanya juga jadi banyak. Karena doa merupakan salah satu bentuk ibadah. Dan kita semua ketahui bahwa yang namanya bulan dengan istilah tertentu berarti akan ada porsi yang banyak. Bulan atau musim, ya. Kita menyebutnya misalnya musim durian, nah berarti banyak duriannya. Kalau bulan Ramadan itu musim ibadah, bulan ibadah berarti banyak ibadahnya. Sama juga dengan kalau di bisnis, kita mengenal ada bulan diskon. Ya, harus beneran bahwa diskonnya banyak. Gitu. Kalau diskonnya sama dengan yang lain, itu bukan bulan diskon namanya. Ya, bukan musimnya diskon. Oleh karena itu, ingin melihat mana buktinya bahwa itu banyak. Dan pertanyaan itu tertuju pada pribadi kita masing-masing. Kita tidak mengomentari orang lain. Karena tema ini sejak awal sebenarnya adalah tema yang paling banyak tertuju pada pribadi kita masing-masing. Meskipun kalau kita sebagai orang tua, kita mendidik anak kita, kalau sebagai guru, sebagai dosen, kita memperhatikan mahasiswa atau siswa, santri kita. Tapi yang paling pertama ditujukan adalah pada diri kita. Dan kalau bicara doa, yang kita bisa perbanyak di semua waktu. Asalnya di semua waktu, kapanpun bisa. Tapi ada waktu-waktu yang lebih ditekankan. Misalnya, nanti sore, menjelang buka puasa. Manfaatkan sebaik-baiknya. Ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan untuk bisa berdoa. Karena doanya, jelas dalam hadisnya sebutkan, doa yang tidak akan tertolak. Bayangkan, kita minta pada Allah, dan Allah nyatakan, lewat lisan Rasulnya SAW, seorang berpuasa, pada saat menjelang berbuka ada waktu yang mustajab, tidak tertolak. Dan itu setiap hari, sejak awal Ramadan sampai hari terakhir bulan Ramadan. Jadi kita bisa manfaatkan, paling dekat adalah nanti sore. Waktunya berapa lama? Ya silakan. Yang memanfaatkan waktu cuma 5 menit, ya boleh. Tapi sayang kalau 5 menit. 10 menit, silakan. Bisa 15 menit, monggo. Dan bagus kalau kita perbanyak. Karena tidak ada yang mengatakan bahwa waktunya cuma 5 menit. Dan tidak ada juga yang mengatakan 10 menit. Kita bisa berdoa 15, 20 menit pun mungkin. Nah, kalau kebetulan kita di rumah, dan ini sekaligus titip pesan pada yang berkeluarga, ajak anak-anak. Ya, ajak keluarga, semua anggota keluarga diajak berbuka bersama. Nah, selain berbuka bersama, ajak berdoa. Nah, ini yang pentingnya. Bukan cuma sekedar berbukanya, tapi ajak berdoa. Supaya sejak kecil anak-anak mengenal, oh ternyata kalau berbuka itu ada doa. Selain kita mengucapkan nanti ada zahabal dhama'u pada saat berbukanya, tetapi sebelum berbuka ada kesempatan berdoa yang kita bisa manfaatkan. Nah, ini sebenarnya bagian dari melatih untuk istiqomah. Kalau kita biasa berdoa dan banyak berdoa, sering berdoa, kita akan terlatih, kita akan lebih terbiasa untuk istiqomah berdoa. Karena aslinya kita ini hamba yang disyariatkan, diperintahkan untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian. Bayangkan, kalimatnya itu perintah. Berdoalah kalian. Kita disuruh berdoa. Ini kan enak gitu ya.
Ini ibadah yang enak. Kita berdoa, dan ini berdoanya kebutuhan kita, Allah jamin Allah akan berikan permintaan kita. Tentu nanti masalah adab-adab berdoa, waktu mustajab, dan yang lainnya kita pelajari. Tapi enaknya adalah permintaannya bisa sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya begini, misalnya ada di antara kita yang sudah lama belum berumah tangga. Kita berdoa minta pada Allah, dan minta bisa berkali-kali. Maka Allah berkenan mengabulkan permintaan kita ketika itu dimintakan berkali-kali menjalankan perintah ud'uni. Berdoalah. Ada yang sudah berkeluarga belum punya keturunan. Ada yang sudah punya usaha tapi beberapa kali menemui kendala. Ada yang studi tapi apa saja yang aslinya masing-masing kita ini punya persoalan. Ya, masing-masing kita ini punya masalah. Dan masalah itu kan kalau mau disederhanakan ya ada kesenjangan antara yang kita harapkan, yang kita cita-citakan dengan realita atau kenyataan yang ada. Terus gimana solusinya? Yang paling sederhana dan mudah adalah berdoa, minta. Kemarin sudah minta, sekarang minta lagi. Ini yang namanya perbanyak. Jadi jangan berpikir bahwa kalau kita kemarin sudah minta, dan saya sudah 3 hari berturut-turut minta terus belum dikabulkan. Ya memang tidak ada ketentuan harus 3 hari. Bisa jadi mintanya sampai sebulan baru Allah kabulkan. Bisa jadi mintanya sampai 5 bulan baru Allah kabulkan. Tapi kita nggak akan pernah rugi. Dan enaknya adalah kita tugasnya cuma berdoa. Kalau mengabulkan itu kewenangannya Allah SWT. Ud'uni astajib lakum. Jadi perbanyak berdoa. Sekali lagi kalau bicara doa, yang bagus adalah doa itu kalau sifatnya personal. Betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Kita bisa berdoa sesuai dengan yang kita inginkan. Kita bisa minta apapun. Dan Allah mengizinkan, membolehkan kita minta apapun yang menjadi kebutuhan kita sampai pada kebutuhan yang sifatnya dunia. Bukan hanya sifatnya ukhra. Selama itu masih hal-hal yang dibolehkan dalam syariat, kita diizinkan. Dibolehkan untuk berdoa. Minta kepada Allah SWT. Ya, beberapa ulama berdoa untuk makanan. Minta supaya makanannya terasa dengan rasa yang diharapkan. Berdoa. Karena bisa jadi masak sudah dilakukan dengan prosedur, dengan proses yang benar, tapi rasanya belum seperti yang diharapkan. Dan kita bisa berdoa. Demikian pula permintaan yang lain. Nah, kalau sudah bicara berdoa, untuk seperti kita ini, apalagi di hadapan saya ini, tentu yang pertama perlu saya sebutkan adalah kawan-kawan dari Himpas dan mahasiswa pasca sarjana. Kalau berdoa, sudah saatnya tidak lagi pada skala yang kecil. Untuk hal-hal yang remeh-temeh. Meskipun itu boleh. Tapi kalau bisa berdoa itu untuk hal-hal yang besar. Minta untuk hal-hal yang besar. Berdoa kepada Allah itu minta yang besar-besar selain yang selama ini sudah kita mintakan. Jadi jangan mintanya hanya cuma yang kecil-kecil. Yang minta yang kecil itu misalnya untuk kepentingan saya pribadi. Berdoa minta ini, minta itu. Itu boleh dan tidak dilarang. Seperti yang tadi kita sebutkan misalnya, kalau ada seorang petani berdoa supaya sawahnya ini bisa panen dan seperti yang diharapkan, hasil panennya juga menggembirakan, itu boleh berdoa dan dibenarkan. Tapi kalau kita ini sudah seharusnya levelnya tidak lagi di level itu. Itu juga dilakukan, ya, tapi pada level yang besar. Berdoanya untuk sesuatu yang besar. Misalnya, kita berdoa untuk
berbagai persoalan-persoalan yang besar dalam kehidupan bernegara gitu. Kita berharap kondisi yang ada ini baik-baik saja. Dan kita berharap ke depan ini ada perbaikan dan menjadi lebih baik kondisi umat. Kemudian berdoa yang skopnya lebih besar lagi untuk skala internasional. Maka doa kita juga kita selipkan untuk saudara kita di Palestina yang di bulan Ramadan kali ini mengalami intimidasi dari kaum radikal atau kaum intoleran Zionis Israel. Mereka kaum muslimin yang berada di Masjidil Aqsa, kita tahu beritanya juga sempat muncul di beberapa media, meskipun tidak semua media berminat memberitakan kalau korbannya umat Islam. Gimana kaum muslimin sedang sholat di Masjidil Aqsa, kemudian mereka dipaksa keluar. Dan itu nanti bisa tentu kalau mau telusuri, cari berita di Jumat pertengahan bulan Ramadan. Kampanye-kampanye juga di media sosial dengan bahasa Israel sudah mereka lakukan sebelum aksi mereka yang didukung oleh aparat keamanan. Nah, akhirnya muncul bentrokan. Yang sayang di media, salah satu media berbahasa Indonesia, yang diceritakan terjadi bentrokan. Tapi pemicunya tidak diceritakan. Dan itu setiap tahun. Ya, kalau kita yang belajar sejarah tentu membangun kesadaran sejarah itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi kita sudah hafal polanya. Mereka bikin ribut setiap tahun itu bukan satu hal yang baru. Makanya sebelum terjadi, kita juga sudah bisa memprediksi, bukan karena kita tahu yang gaib, karena memang ulah mereka setiap tahun. Setiap Ramadan ada masalah. Dan kita tahu pemicunya siapa. Jamaah yang ke masjid nggak bawa apa-apa, dan mereka sholat. Cuma sholat biasa, ke masjid. Nah, tapi inilah kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Oleh karena itu banyak berdoa. Termasuk doanya, minta supaya istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim yang kita mintakan kepada Allah SWT adalah bagian dari minta supaya istiqomah. Karena makna ihdinas siratal mustaqim itu artinya kita minta kepada Allah, ya Allah bimbinglah kami supaya kami bisa istiqomah dalam siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah supaya dibimbing agar bisa istiqomah. Jadi bukan minta mendapatkan hidayah. Karena hidayah sudah diberikan, kita minta supaya hidayah itu tetap kita miliki. Ini yang namanya istiqomah. Kemudian yang kedua, muhasabah diri. Muhasabah diri maksudnya introspeksi dari apa yang selama ini kita sudah lakukan. Kalau yang paling sempit ya di bulan Ramadan. Muhasabahnya hanya cuma untuk Ramadan yang sudah kita lewati. Hanya muhasabah untuk 28 hari, 29 hari, dan begitu seterusnya. Nah, tapi muhasabahnya kita usahakan agak lebih utuh. Kemudian yang ketiga, usahakan jangan kendor. Karena ibadah itu tidak dikenal istilah bahwa ibadah itu yang paling bagus awalnya. Tengah dan akhir nggak penting. Itu nggak ada istilah begitu. Contohnya misalnya kalau kita sholat. Sholat itu yang paling penting awalnya. Nggak ada satu ulama yang mengatakan begitu. Yang penting takbiratul ihramnya. Terus setelah itu terserah aja. Nggak ada. Artinya kalau kita bicara sholat khusyuk, ya dari awal sampai akhir. Tidak dikenal istilah yang penting khusyuknya itu di awalnya aja. Kalau akhir nggak perlu. Kalau akhir bebas aja. Tidak dikenal istilah itu. Ramadan juga sama. Tidak ada istilah yang penting itu Ramadan di awalnya atau sampai pertengahan. Kalau akhir mau asal-asalan pun nggak ada masalah. Tidak dikenal istilah itu. Artinya kalau satu ibadah dikerjakan, diselesaikan dari awal sampai akhir dengan tuntas.
dan diselesaikannya dengan tuntas itu maksudnya adalah dikerjakan sebagaimana mestinya dari awal sampai akhir, sehingga cara pelaksanaannya dikerjakan dengan sebaik mungkin, jangan kendor. Kemudian yang keempat, lanjutkan amalan-amalan, ibadah-ibadah yang masih tersisa, yang masih kita bisa kerjakan. Sekarang kita di bulan Ramadan di penghujungnya, yang tersisa cuma tinggal sedikit, ya kita nggak tahu yang tersisa itu bisa jadi itulah yang menentukan. Sama seperti kalau kita makan. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, remah-remah makanan yang ada di piring itu kita bersihkan. Kita makan sampai habis. Kita makan sampai habis karena apa? Nabi SAW menyatakan, innakum latadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Kalian tidak tahu berkahnya makanan itu di mana. Bisa jadi di akhir itu. Kita nggak tahu. Di awal, di tengah, di akhir. Maka kita bersihkan makanan yang ada di piring, karena mungkin keberkahan itu ada di situ. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan berkahnya makanan itu cuma di awal. Ya, tidak ada satupun ulama yang mengatakan begitu. Jadi cari berkahnya di mana? Ya di awal, di tengah, di akhir. Di seluruh makanan itu bisa jadi ada keberkahan. Apalagi Ramadan. Ini untuk makanan saja konsepnya seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, amal itu tergantung dari penutupnya. Kita sering dengar innamal a'malu binniyat, tapi juga ada innamal a'malu bil khawatim atau al a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung dari penutupnya. Al a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung dari penutupnya. Artinya penutupnya itu bisa jadi. Jadi penutupnya itu ditutup dengan baik, yang diistilahkan husnul khotimah, atau ditutup dengan yang tidak baik, su'ul khotimah. Biasanya kita memang menggunakan istilah husnul khotimah dan su'ul khotimah untuk kematian. Jadi ini rangkaian semua kegiatan kehidupan perjalanan seseorang dari awal sampai akhir ditutup dengan apa? Nah, tetapi sebenarnya konsep ini tidak hanya atau tidak khusus hanya untuk kematian atau kehidupan secara keseluruhan dari awal sampai akhir ditutup dengan apa. Tapi ini juga berlaku untuk ibadah. Amal itu dilihat juga dari akhirnya. Bahkan hadis al-amalu bil khawatim mengisyaratkan kepada kita amal itu tergantung dari penutupnya. Amal itu tergantung dari penutupnya. Gimana kita menutup amal-amal tersebut? Dengan kebaikan atau dengan keburukan? Ya, dengan kebaikan atau dengan keburukan. Nah, ini Ramadan kita ini diisi dengan apa? Penutupnya. Kita akhiri Ramadan dengan amal-amal terbaik atau sebaliknya. Kita sudah semakin kendor dan tidak berminat, tidak semangat mengerjakan amal. Nah, di amal itu tergantung dari penutupnya. Sama seperti kalau kita menyebut amal itu tergantung dari niatnya. Jadi sebetulnya konsepnya sama, dua hadis ini. Amal penutup itu penting. Dan bisa jadi awal Ramadan, pertengahan Ramadan, bisa jadi ada beberapa kekurangan dan kita berharap penutupnya jadi penutup yang baik. Jadi kita berharap penutupnya adalah penutup yang baik. Jadi husnul khatimah atau su'ul khatimah itu menjadi penandanya. Nah, kemudian yang berhubungan dengan tema kita ini,
yaitu ungkapan yang tadi disebutkan di awal. Ya, pada poster yang tadi sempat kita cermati bersama. Nah, ada ungkapan menjadi hamba Allah yang selalu beribadah bukan hanya karena momentum. Menjadi hamba Allah yang beribadah kapanpun, bukan hanya pada bulan Ramadan. Maka yang kita lakukan adalah kita berusaha untuk menjadi hamba Rabbani. Menjadi hamba Rabbani. Dan bukan menjadi hamba Ramadhani. Ada ungkapan dalam bahasa Arab, di redaksinya bisa kita lihat di layar, kun Rabbaniyan wala takun Ramadhaniyan. Jadilah seorang hamba Rabbani yang beribadah kepada Rabb, kepada Allah SWT, kapanpun, dimanapun, dan jangan wala takun, dan janganlah Anda menjadi Ramadhaniyan, menjadi hambanya bulan Ramadan. Pas bulan Ramadan ibadahnya kencangnya luar biasa, lalu berhenti. Bahkan kalau seperti ini kita khawatir termasuk orang yang Allah sebutkan dengan perumpamaan. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti seorang wanita. Dia sudah memintal tenunannya. Dan yang namanya memintal itu kan aktivitas yang dikerjakan dengan pelan-pelan sampai hasilnya terlihat indah dan rapi. Setelah jadi semua, tiba-tiba apa? Dirusak semua. Tiba-tiba dihancurkan, dirusak. Nah, ini yang tidak boleh kita lakukan. Jangan sampai kita sudah menyiapkan dan sudah merancang, sudah melakukan bahkan apa yang sudah kita lakukan selama ini dengan baik. Kemudian dirusak begitu saja. Contohnya misalnya, kita ini alhamdulillah setiap hari jadi terbiasa bangun sebelum subuh. Ya, maaf, mungkin sebagian kita termasuk orang yang susah bangun sebelum subuh. Di luar Ramadan ya. Kalau memang tidak ada di sini ya, saya lah yang susah bangun. Nah, kita bersyukur di bulan Ramadan jadi mulai terbiasa bangun sebelum subuh. Nah, yang sudah kita biasakan, sudah kita latih selama 1 bulan, yang akhirnya banyak di antara kita yang kalau bangun itu nggak perlu lagi pakai alarm. Kita sekarang tidak membutuhkan alarm. Banyak di antara kita yang alhamdulillah ketika bangun itu sudah pada jam seperti yang diharapkan. Pada jam yang diharapkan. Misalnya direncanakan bangun nanti jam 3. Ya alhamdulillah. Ya bangun jam 3. Nggak pernah pasang alarm. Jam biologisnya sudah mengarah ke situ. Ya kadang mundur sedikit 3:05. Atau lebih cepat sedikit, jam 3:05. Sudah tanpa alarm. Tapi jadi jam biologisnya sudah mengarah ke situ. Ini sudah kita latih selama 1 bulan. Termasuk puasanya itu sendiri. Itu jadi terbiasa. Itu jadi terlatih. Dan ternyata bisa juga ya. Kita puasa sambil beraktivitas. Puasa sambil kuliah. Kalau yang mengajar puasa sambil mengajar. Puasa sambil ini dan itu. Ternyata bisa juga. Dan nggak apa-apa itu. Artinya ya sehat-sehat aja. Kan tidak ada yang sampai akhirnya jatuh sakit gara-gara puasa. Kecuali kalau kondisi di luar kondisi normal. Tapi kalau kondisinya biasa, alhamdulillah ya bisa aja tetap beraktivitas. Dan itu kalau kita
melihat pada diri kita masing-masing, kita bisa lihat ternyata puasa sambil beraktivitas sehari-hari bisa kita lakukan. Ini artinya kalau kita bicara istiqomah after Ramadan, ini kita bisa teruskan. Nanti di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bisa nggak puasa sambil tetap kuliah? Ramadan ini bisa. Ya, berarti di luar Ramadan pasti bisa. Kita mengatakan pasti, kenapa? Karena di Ramadan bisa, kenapa di luar Ramadan nggak bisa? Sementara kondisi alamnya tidak berubah, tidak ada perubahan yang ekstrim. Ya, musim di Indonesia ini kan relatif, kalau kita di Jogja, kondisinya ya biasa-biasa saja, seperti yang selama ini kita rasakan. Artinya tidak pernah kita mengalami kondisi dingin yang sangat ekstrim, sampai berada di bawah 0 derajat, atau yang panas yang sangat ekstrim, di atas 50 derajat misalnya. Kita tidak pernah mengalami yang begitu. Agak dingin, agak panas, ya, tapi nggak jauh dari 27, 28. Pernah panas sedikit sampai 32, sekian. Kemudian agak dingin sedikit sampai 20 sekian, tapi nggak jauh dari itu. Artinya kalau aktivitas tidak ada perubahan yang mendasar. Nah, kita bisa. Dan mungkin kalau kita punya pengalaman-pengalaman yang menarik, yang pernah kita jalani, ini harus jadi momentum untuk introspeksi. Oh, kita bisa. Kita coba nanti setelah Ramadan puasa. Seperti halnya di bulan Ramadan kita puasa. Bangun, kemudian nanti tarawih, dan ibadah-ibadah lainnya. Dan bahkan mungkin di Ramadan kali ini sebagian kita ada yang punya aktivitas yang padat luar biasa pada saat puasa. Dan bisa, artinya bisa tetap puasa. Padahal kegiatannya padatnya luar biasa. Beberapa hari yang lalu ketika saya mengisi di TVRI, pada kegiatan sore hari jelang buka puasa, saya ditanya oleh karyawannya, ini kegiatannya apa aja? Ya seperti ini biasa. Ya, kalau aktivitasnya Ustadz ya ngisi pengajian. Selain ngajar, kalau di kampus ya ngajar. Nah, pada saat sore itu adalah kegiatan yang ke-8 ya. Jadwal ke-8 dari rangkaian kegiatan sejak ba'da subuh. Dan ternyata ya bisa. Nggak apa-apa, artinya nggak sampai hanya meninggal dunia gara-gara terlalu banyak kegiatan. Sakit pun nggak, alhamdulillah. Artinya puasa itu tidak menjadi penghalang orang untuk tetap beraktivitas. Kalau yang di media sosial yang dimunculkan atlet basket, sepak bola, tetap berpuasa pada saat pertandingan. Padahal itu perlu mengeluarkan energi yang tidak sedikit. Dan mereka bisa. Ya, ini artinya untuk menjadi penyemangat kita. Kun Rabbaniyan walatakun Ramadhaniyan. Jadilah hamba Rabbani dan bukan jadi hamba Ramadhani. Nah, kita berharap istiqomah kita ini sesudah Ramadan pada puasa yang kita kerjakan, yang tadi sempat kita singgung. Nah, tapi kita coba kejar hikmah-hikmah puasa. Bukan hanya hikmah dari sisi kesehatan, tapi melatih jujur, melatih sabar, melatih zuhud, sayang pada fakir miskin, dan yang lain. Kalau melatih jujur itu begini, kita selama bulan Ramadan, tidak ada petugas yang berkeliling, tidak ada kamera CCTV yang mengawasi, kita tetap puasa. Dan kita bukan karena petugas, bukan karena kamera. Kita mengerjakannya karena Allah SWT. Kita tetap puasa. Dan tidak pernah sedikit pun kita berbuka puasa karena tidak ada yang mengawasi. Kita tetap puasa. Kita belajar jujur. Karena yang mengawasi bukan petugas, Allah SWT. Ini hubungan kita dengan Allah. Puasa juga melatih kesabaran. Puasa juga melatih kita zuhud. Kita bisa beli ini itu.
Banyak hal yang kita bisa beli. Uang ada, barang yang kita bisa beli memungkinkan, tapi tidak kita lakukan. Kenapa? Zuhud. Jadi zuhud itu salah satu bentuknya adalah kita menahan diri dari membeli yang kita bisa beli. Padahal kita mampu. Karena bagi kita tidak kita perlukan, atau itu masuk kategori bermewah-mewahan. Alhaakumut takatsur. Nah, kita menahan. Nah, ini momentum ketika kita berada di bulan Ramadan. Makanya pada saat kita berpuasa di bulan Ramadan, kita bisa berbuka dengan menu apapun. Ya ini mungkin sebagian yang tinggal di kos-kosan pada saat berbuka, menunya apa? Ikut ke masjid aja, masjid terdekat, ada kegiatan buka puasa, pengajian, terus kemudian buka bersama di masjid. Kadang menunya sederhana, jadi nikmati. Punya uang nggak? Punya. Kita bisa membeli makanan 10 kali lipatnya makanan. Artinya kualitasnya, harganya, kita bisa beli. Tapi tidak kita lakukan. Tidak dilakukan itu bukan karena tidak mampu. Nah, itulah yang dinamakan zuhud. Karena bagi kita nggak perlu memaksakan harus membeli ini dan itu. Kemudian sayang pada fakir miskin. Kita merasakan ternyata pas kita puasa, lapar, kita bisa merasakan fakir miskin lebih berat. Karena ada yang laparnya itu bukan sehari 2 hari. Atau ada yang sehari tapi nggak jelas kapan bisa makan. Kalau kita ini, nanti sore insya Allah berbuka puasa, ada yang menu buka puasa nanti sore itu sudah kita siapkan sekarang. Ada yang sudah tersaji, bahkan sudah siap. Kalau sekarang azan maghrib, sudah siap. Artinya sudah, kalau dengan perhitungan dan persiapan manusiawi, ini sudah sangat siap dan tinggal dimakan. Nah, fakir miskin banyak yang kondisinya tidak seperti itu. Ada yang tidak bisa makan dan nggak jelas nanti ini makannya jam berapa, kemudian makan apa. Ada yang kondisinya sangat memprihatinkan. Apalagi dengan kondisi perekonomian yang sekarang ini semakin memburuk, ya. Banyak yang semakin kesulitan. Kita belajar mengulurkan tangan membantu mereka. Ya, bukan cuma sulit mencari minyak goreng. Ada yang punya kesulitan yang lain. Nah, hikmah ini kita ingin raih dan kita teruskan pas Ramadan. Nah, untuk bisa istiqomah juga kita berharap kualitas puasa kita juga kita naikkan. Bukan cuma level puasa umum, menahan syahwat perut dan kemaluan, tapi puasa khusus menahan semua organ tubuh dari berbagai dosa, tapi juga puasa khususil khusus. Menahan hati dari keinginan yang hina, kemudian menahan pikiran dari semua yang menjauhkan dari Allah SWT, lalu menahan dari semua yang ditujukan kepada selain Allah. Nah, kalau puasa di level khusus itu adabnya begini. Kalau mata, ya ghadul basar, menundukkan pandangan. Kalau lisan, ya kita jaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang diharamkan atau dimakruhkan. Kalau organ tubuh, yang menjaga semua organ tubuh dari dosa-dosa yang bisa dilakukan. Menahan. Nah, sholat tarawih juga begitu. Kalau di bulan Ramadan, sholat, kata Imam Ibnu Hajar, sholat yang dikerjakan di malam hari bulan Ramadan namanya tarawih. Baik dikerjakan di awal, tengah, atau akhir malam. Bisa dikerjakan sendirian maupun berjamaah. Itu namanya sholat tarawih. Di luar Ramadan, ini bentuk istiqomah kita, juga bisa kerjakan, cuma beda namanya. Di luar Ramadan tidak dikenal istilah sholat tarawih. Tapi cara melaksanakannya, misalnya mau dikerjakan 11 rakaat, seperti yang selama ini dikerjakan di masjid dekat rumah, misalnya,
Sama. Maksudnya bisa dikerjakan sama persis seperti itu. Di luar Ramadan kalau kita mau 11 rakaat pun silahkan. Boleh nggak ba'da Isya? Boleh. Misalnya dari sholat Isya, pulang ke rumah, langsung kerjakan 11 rakaat. Itu boleh. Dan bisa dikerjakan dengan cara seperti itu. Demikian pula ibadah-ibadah sholat-sholat yang lainnya. Nah, selanjutnya, kalau di bulan Ramadan ada i'tikaf, kita ingin hasil i'tikaf, manfaat i'tikaf itu kita rasakan pasca Ramadan. Dan kalau kita bicara hasil, maka kita juga harus bicara prosesnya. Kalau ingin hasilnya optimal, prosesnya kita kerjakan seoptimal. Dikerjakan dengan sebaiknya. Maka kalau kita cari Lailatul Qadar dengan penuh kesungguhan, ayo kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Kadang caranya dengan terpaksa harus mengatur banyak hal. Programnya jelas. Program i'tikaf ini kita isi dengan apa saja. Kalau pada saat kita beriktikaf, bayangkan, keluar dari masjid saja kita batasi. Kalau kita i'tikaf. Dan yang penting, fokuskan pikiran pada ibadah yang kita kerjakan. Dan kita harus semakin cerdas bermedsos selama kita i'tikaf. Ada yang terpaksa harus diet. Ada yang terpaksa harus berpuasa dari media sosial. Berpuasa dari media sosial. Kadang-kadang kita harus menahan diri untuk tidak banyak komentar. Tidak ingin jadi orang yang sedikit-sedikit update status. Sehingga merusak amal kita. Karena ingin amal kita dikenal oleh orang lain. Diketahui oleh orang lain. Dilihat oleh orang lain. Sampai isi hati pun kita ceritakan kepada orang lain. Ya, kita tahan. Kita harus bersabar, belajar untuk bekerja di ruang-ruang yang sepi dari mata pemirsa. Kita biasakan bekerja di tempat-tempat yang tidak banyak dilihat oleh orang lain. Dan kalau kita lihat di bulan Ramadan, semua yang kita kerjakan ini, demikian pula di bulan-bulan yang lain, tujuannya adalah mewujudkan ketakwaan. Puasa, tarawih, tilawatil Quran, zikir, sedekah, zakat, i'tikaf, apa saja yang kita kerjakan di bulan Ramadan, kita ingin hasilnya menjadi hamba yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Nah, termasuk tilawah Quran yang selama ini kita sudah kerjakan. Kadang-kadang kita harus melakukan muhasabah 5 tahun terakhir sebelum pandemi misalnya. Nah, waktu yang tersisa di bulan Ramadan, kita manfaatkan untuk menjadi proses mewujudkan keistiqomahan pasca Ramadan. Amal-amal sesudah kita kerjakan selama bulan Ramadan ini juga kita lakukan muhasabah. Tilawah Quran kita seperti apa? Salat tarawih kita, infak dan sedekah kita, memberi iftar, memberi buka puasa, seperti apa? Kita lihat kondisinya. Nah, di penghujung Ramadan kita punya ibadah zakat fitri yang kita cermati sebagai bagian dari tema tentang istiqomah. Zakat fitri itu jadikan momentum untuk mengurangi ambisi terhadap dunia. Sama juga dengan zakat mal. Zakat itu salah satu hikmahnya adalah supaya ambisi kita terhadap dunia ini bisa terus berkurang. Jujur, kalau kita ini dibiarkan menjadi liar, kita bisa sangat berambisi terhadap dunia. Hadisnya jelas. Orang hamba manusia, anak cucu Adam ini,
Kalau seandainya diberi satu gunung emas, dia minta gunung yang kedua. Saya tidak mengatakan gunung emasnya Freeport. Ya, bisa lebih besar dari itu. Kalau sudah dapat dua, minta yang ketiga. Artinya ambisinya nggak pernah habis. Kapan berhentinya? Ya, sampai tanah menutup tubuhnya, baru berhenti. Nah, kalau ingin hidup ini tenang, hidup ini bahagia, maka salah satu caranya adalah dengan mengurangi ambisi terhadap dunia. Kita kurangi. Sampai kalau bisa betul-betul sudah semakin kecil. Bahkan dalam beberapa hal kadang-kadang kita sampai perlu melatih sampai yang namanya kondisi mati rasa. Mati rasa itu artinya begini. Kita kalau cari pakaian, bagi kita yang penting pakaian itu pertama prinsipnya menutup aurat. Prinsip itu, prinsip syariatnya kita perhatikan. Kemudian yang kedua, dianggap serasi, cocok, pas. Dan bagi kita, tidak penting ya, harga itu. Bermerek atau tidak bermerek. Ya. Bermerek atau tidak bermerek itu tidak penting. Karena apa? Karena itu sama. Yang penting prinsipnya memenuhi kebutuhan tadi. Yang penting terpenuhi kebutuhan. Artinya menutup auratnya, tidak tembus pandangnya, kemudian sudah cocok, serasi, pas. Yang penting itu sudah selesai. Sampai kemudian mati rasa itu artinya bagi kita bermerek tidak bermerek itu nggak ada bedanya. Nah itu yang dengan mati rasa. Jadi sudah nggak lagi merasa bahwa kalau kita pakai pakaian yang biasa, tidak bermerek itu membuat kita menjadi rasanya kurang berkelas. Rasanya kurang ini dan itu. Nah, ini yang kita maksudkan. Jadi, zakat yang kita keluarkan itu adalah bagian dari proses untuk melatih. Mohon maaf, ini ada yang mic-nya nyala ini. Nah, kita ingin ambisi terhadap dunia ini bisa kita kurangi. Sebab hidup ini, kita mengenal ada yang namanya tujuan hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tujuan hidup. Kemudian ada kebutuhan hidup. Makan, minum, kebutuhan ya yang kadang diistilahkan sandang, pangan, papan. Ada kebutuhan yang kita penuhi sesuai dengan porsinya. Kita setiap hari harus makan, diberikan porsinya. Tetapi itu semua bisa dirusak oleh yang namanya gaya hidup. Sehingga menimbulkan beban hidup. Ketika gayanya semakin kuat, maka bebannya semakin meningkat. Akhirnya kita jadi susah. Hidup kita ini susah karena apa? Karena gaya hidup. Nah, karena itu kita ingin dengan zakat yang kita keluarkan, ambisi terhadap dunia ini bisa menjadi terus berkurang. Nah, ini slide sebelum terakhir. Di penghujung Ramadan ada finalis-finalis. Ada pemenang-pemenang. Yang keluar dari bulan Ramadan menjadi pemenang di bulan Ramadan. Kalau kita ingin mengecek gimana seseorang itu dikatakan finalis Ramadan, ya paling tidak kita cek pada 3 hal. Pertama, ibadahnya. Masih tetap konsisten? Masih tetap rajin? Kita nggak usah bicara pasca Ramadan dulu. Kita bicarakan sekarang ini yang tersisa di bulan Ramadan. Masih nggak? Kita mengatakan kita masih puasa, oh iya. Tapi jangan puasanya masih levelnya umum, bukan khusus, apalagi khusus. Salat malam kita gimana? Baca Al-Qurannya gimana? Bentuk kontribusi kita kepada umat seperti apa? Termasuk doa-doa kita.
apakah doanya masih levelnya tadi? Level yang sempit, doanya untuk skup yang kecil-kecil, dan tidak meningkat pada skala yang besar. Hampir tidak pernah lagi berdoa untuk kepentingan umat, kepentingan agama, kepentingan bangsa. Kemudian yang kedua, pengendalian diri. Apakah kemampuan pengendalian dirinya juga ada peningkatan? Lebih bisa mengendalikan diri dari dosa dan maksiat. Dan yang ketiga, semangat berkorbannya. Untuk apa? Berkorban tentu untuk kepentingan agama. Berkorban untuk kepentingan agama ini. Ada yang berkorban dengan harta, nggak ada masalah. Tapi apakah itu terbentuk? Misalnya begitu muncul pengumuman, ini ada kesempatan bagi yang mau berdonasi, semangat mengerjakannya. Apakah kita termasuk yang seperti itu atau tidak? Nah, sekali lagi menegaskan yang sampaikan di awal bahwa kita ini hamba Allah SWT, bukan hambanya Ramadan. Maka yang paling akhir kita mencoba untuk meraih menjadi hamba-hamba yang unggul, menang di bulan Ramadan dengan beberapa cara. Di antaranya, yang pertama adalah jaga waktu yang tersisa secara optimal. Jadi yang pertama, jaga waktu yang tersisa secara optimal. Ya, jaga waktu yang tersisa. Ini masih ada sisa berapa saat, kita masih bisa manfaatkan. Kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, pasang tekad untuk bisa istiqomah. Nah, karena tema kita tentang istiqomah after Ramadan. Kita pasang tekad sejak sekarang. Kita punya tekad, mudah-mudahan 1 bulan ini bisa mencukupi 11 bulan ke depan. Kata Imam Ibnul Jauzi, Ramadan itu seperti Nabi Yusuf di hadapan 11 saudaranya. Ya, Ramadan itu seperti Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf punya 11 saudara. Ya, Ramadan itu punya pasangan 11 bulan. Di Ramadan itu bisa jadi seperti Nabi Yusuf di antara saudara-saudaranya. Nah, kita ingin Ramadan yang 1 bulan ini menjadi modal untuk bertemu dengan 11 bulan ke depan. Kemudian yang ketiga, ayo kondisikan diri untuk terus taat dan jauh dari maksiat. Kondisikan diri itu artinya apa? Bisa jadi perangkat di rumah kita, barang-barang yang dipajang di dinding, tulisan, poster, dan yang lain. Semua yang bisa mengkondisikan dalam ketaatan. Termasuk pakaian. Kalau pakaian kita sulit untuk kondusif dalam ibadah, ayo ganti pakaian. Kan susah kalau kita mau menjadi ahli ibadah, tapi poster yang dipajang, poster klub sepak bola atau grup musik. Ya, saya nggak tahu grup musik sekarang yang populer apa, Metallica atau apa. Di kamar kos-kosan dipajang. Nah, kita susah kalau mau istiqomah, mau membiasakan ketaatan, tapi poster yang dipajang di kamar, di rumah, tidak mendukung dalam ketaatan. Ya, tentu semua ya, bukan cuma poster, tapi perangkat yang lain. Kemudian yang keempat, selalu bersama dengan atau biasakan banyak berkumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang baik. Ada teman-teman kita yang sudah lebih duluan menjalani ketaatan, kita coba biasakan ikuti dan biasa bersama mereka, banyak bergaul dengan mereka, termasuk mungkin kadang-kadang kita harus menciptakan lingkungan baru, suasana baru dengan teman-teman baru. Misalnya grup WA. Grup WA-nya dipilih grup WA yang mendukung dalam ketaatan. Ya, grup WA yang mendukung dalam ketaatan. Kemudian yang kelima, banyak berdoa. Untuk bisa istiqomah, kita berdoa minta kepada Allah supaya menjadi hamba-hamba yang bisa istiqomah. Nah, demikian
materi yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah after Ramadan.